kaki prajurit ini telah menginjak ranjau. Namun nampaknya dia tidak menyadarinya. Sialnya, dia berbalik. Rekan di belakangnya segera melangkah maju, ingin bergegas ke depan untuk menyelamatkan temannya. Kemudian terdengar suara tombol. Sepertinya dia tanpa sengaja juga menginjak ranjau. Menyadari hal ini, pria ini langsung terdiam membeku. Matanya terbelalak, tidak berani bergerak sedikit pun. Namun, teriakan rekannya membawanya kembali kepada kenyataan. Lalu dia melihat ke arah rekannya, dan mendapati jika kedua kaki rekannya telah terputus. Dengan segera pria ini membantu mengarahkan rekannya untuk menenangkan diri. Di bawah arahannya, rekannya mengeluarkan peralatan medis, lalu menyuntikkan obat penghilang rasa sakit. Namun sayang sekali, obat ini tidaklah cukup. Sekarang mereka harus menghentikan pendarahan. Jika tidak, rekannya akan mati. Untuk menyelamatkan rekannya, pria itu ingin melepaskan kaki kirinya. Namun belum sempat dia melakukannya, rekannya yang terluka buru-buru menghentikannya, lalu mengeluarkan pistol, bukan dengan maksud untuk menahan rekannya, namun agar dia tidak berakhir seperti dirinya. Lalu dia mengarahkan pistol itu ke kepalanya. Tolong, tetaplah hidup. Persahabatan seperti inilah yang kemungkinan hanya dirasakan oleh seorang prajurit. Pria itu berteriak bagaikan orang gila. Tak lama kemudian, dia akhirnya menenangkan diri. Sekarang bukan waktunya untuk bersedih. Bagaimanapun, dia harus hidup. Tidak bisa membiarkan perjuangan temannya jadi sia-sia. Jadi pria itu mulai menyesuaikan postur tubuhnya, menurunkan posisi tubuhnya, mengurangi beban fisik yang diterima kakinya, lalu mengeluarkan pisaunya, kemudian menusuk pasir di bawah kursinya. Suara yang ditimbulkan membuatnya yakin jika itu adalah besi, dan kemungkinan besar tempat ini adalah ladang ranjau. Kemudian dia melihat ke arah tubuh temannya. Rekannya tadi membawa radio untuk komunikasi. Tiba-tiba dia mempunyai ide, mengeluarkan kapak dari dalam tasnya, lalu melepaskan tali sepatu dan senjata. Ikat mereka bersama-sama, lalu mulai melempar, mencoba untuk mengambil tas di depannya. Namun, karena postur tubuh seperti ini tidak memungkinkan, pria itu akhirnya berdiri dan melemparkannya. Setelah berkali-kali berusaha, tubuhnya jadi kehilangan keseimbangan. Untungnya, dia memiliki respon yang gesit. Dengan tangannya, membuat kakinya menginjak tempat yang sama. Akhirnya ia berhasil. Pria itu berhasil mendapatkan tas milik temannya. Kemudian dia mengeluarkan radio. Setelah melalui banyak kesulitan, akhirnya berhasil menghubungi markas pusat. Namun, takdir sepertinya belum berpihak padanya. Akan datang badai pasir ke arah utara. Helikopter tidak bisa mendarat sementara waktu. Jika dia ingin diselamatkan, dia perlu menunggu waktu kurang lebih 52 jam. Kemudian baterai pada radio habis. Sinyal pun terputus. Pria itu putus asa ketika mendengar pesan ini. Karena dia sedang berada di padang pasir. Tidak ada yang bisa dimakan atau diminum. Menahan sengatan matahari di saat siang. Dan harus tahan udara dingin di malam hari. Selain itu, dia tidak bisa bergerak. Bagaimana bisa bertahan selama 52 jam? Pria itu melepaskan radio dengan marah, lalu mengatur alarm pada jam tangannya. Kemudian keluarkan makanan kering untuk mengisi perutnya, dan meminum sisa air yang ada. Tiba-tiba angin kencang bertiup. Ketika dia menoleh ke arah selatan, ada badai pasir yang sangat besar. Sepertinya ini badai pasir yang dimaksud. Melihat badai pasir semakin dekat, lalu ia buru-buru mengeluarkan syalnya dari tasnya untuk menutupi mulut dan hidungnya. Dengan cepat menggunakan ranselnya untuk menambah berat tubuhnya, kemudian meletakkan laras senapan jauh ke dalam tanah sebagai pegangan, dan menusukkannya ke dalam pasir. Dia dapat mempertahankan postur kokoh. Badai pasir akan datang. Sekitarnya menjadi sangat gelap. Pasir dan batu di langit membuatnya tidak bisa membuka matanya. Angin kencang mengamuk, kemudian menyapu pasir dan menabraknya dengan keras. Namun apapun yang terjadi, dia harus tetap bertahan dengan postur kokoh seperti ini. Namun sayangnya keberuntungan tidak berpihak padanya. Tiba-tiba angin yang lebih kencang menghantamnya, dan dia hampir terhempas. Namun, kakinya masih tertancap kuat di atas pasir, kuat seperti akar pohon. Tepat ketika pria itu merasa lelah dan tidak dapat bertahan lagi, badai pasir tiba-tiba selesai. Raut wajahnya terlihat lega. Kemudian pria itu berdiri tegap, menarik nafas panjang, dan mengibaskan pasir yang ada di tubuhnya. Dia dapat melewati badai yang begitu besar, dan selamat dari badai itu. Kemudian dia melihat sekeliling, dan di
didapati tubuh rekannya sudah ada di sampingnya. Sepertinya terhempas badai. Setelah mengucapkan permintaan maaf, kemudian ia menyeret rekannya ke arah tubuhnya, lalu mencari baterai yang masih aktif. Dengan mengganti baterainya, mungkin dia bisa menghubungi markas pusat kembali, lalu menanyakan soal kemajuan dari markas, dan berharap mereka datang lebih cepat. Dengan segera dia mengeluarkan baterai, dan mengeluarkan senyuman sumringah. Jika radio yang ada di kakinya telah hilang, rupanya badai menghempaskan tas itu sangat jauh. Dia lalu tertawa pada dirinya sendiri, karena merasa menjadi pria yang paling sial seumur hidup. Takdir terkadang sangat lucu, memberikan harapan untuknya, namun menarik harapan itu kembali. Dia sudah tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu. Pria itu telah meminum semua air milik rekannya. Sengatan matahari di padang gurun sangatlah beracun. Badannya sudah sangat lemas, sepertinya tidak akan bertahan lama. Dia menunduk dan melihat jam tangannya. Jarak dari waktu penyelamatan, 43 jam tersisa. Badannya lemas dan terjatuh, kemudian mengangkat senjatanya dan menembakkan peluru ke langit, berharap untuk ditemukan seseorang. Dalam keadaan seperti ini, pria itu sudah tidak peduli. Dia hanya ingin diselamatkan, bahkan tidak peduli jika itu adalah pasukan musuh. Dia mengangkat senjatanya dan mengarahkan ujungnya ke kepalanya, namun dia ragu-ragu untuk mengakhiri nyawanya. Akhirnya dia menyerah saja, karena dia mengingat ucapan rekannya. Dia tidak boleh membuat rekannya kecewa. Akhirnya dia memutuskan untuk bertahan, dan menunggu hingga tim penyelamat datang. Pria itu menggunakan melati untuk mengambil serangga beracun, lalu mengamati kalajengking itu, karena melihat ujung tubuhnya yang beracun pada ekornya. Dia merasa ragu-ragu untuk memasukkan serangga ini dalam mulutnya, namun dia memerlukan makanan untuk bertahan hidup, daripada mati di tempat ini. Lalu dia mengeluarkan kantong penuh air kencing. Tapi itu bisa membuatnya bertahan untuk sementara waktu. Hari sudah mulai gelap, padang pasir mulai mendingin dengan cepat. Cepat-cepat ia menyalakan api agar menjaga tubuhnya tetap hangat, lalu melihat foto pasangannya di dalam ponsel. Tetapi dia harus bertahan. Tiba-tiba raungan datang dari jauh. Mereka pasti mencium bau darah dari mayat rekannya. Lalu dia menembak serigala itu satu persatu. Sayangnya, tak lama kemudian pelurunya habis. Serigala-serigala liar menyerbu pada waktu yang tepat, menggigit bagian tubuhnya. Pria ini hanya bisa berjuang mati-matian, menyerang mereka dengan menusuk bagian vital dari serigala. Pria ini merasa sudah gila, karena hanya dengan pisau, dia berhasil membunuh semua kawanan serigala. Pria ini penuh dengan luka, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kemudian ia melihat jam tangannya, hanya ada 7 jam tersisa sebelum waktu penyelamatan. Tiba-tiba kenangan indah terlintas di pikirannya, kenangan tentang pasangannya, suara hiruk-pikuk di dalam bar, dan juga perkelahian dengan orang lain. Kenangan-kenangan itu terus lewat di dalam pikirannya. Mereka melukis bersama, menari bersama, namun sekarang dia terjebak di sini, dan akan mati perlahan. Tiba-tiba dia berpikir bahwa selama dia dapat bertahan sampai sore hari, dia dapat menghindari kematian. Tiba-tiba ia tersadar, menatap jauh ke arah yang kosong, dan berharap bantuan segera datang. Ketika dia melihat ke arah bukit pasir, tiba-tiba dua sosok muncul. Pria yang tadinya sedikit santai, sekarang menjadi waspada. Apakah mereka petugas penyelamat? Namun, ledakan di belakangnya memberinya jawaban. Dia telah ditemukan oleh pihak musuh, namun dia tidak dapat bergerak. Dia hanya bisa melawan dari jarak jauh. Setelah memikirkannya, pria itu mengeluarkan pistolnya, lalu mengarahkan ke arah pasir di depannya. Mulailah untuk mencoba menembak berkali-kali, mempertaruhkan keberuntungan. Untungnya dia sukses menembak beberapa ranjau. Ledakan lalu membuat pasir-pasir berterbangan. Kemudian dia meletakkan senapan sniper di tanah dan mulai membidik musuh, dan menembaknya sampai mereka mati. Dia harus tetap bertahan hidup. Suara senapan yang saling beradu berhasil menarik tim penyelamat yang sedang mencari dirinya. Namun padang pasir ini terlalu luas, dan ada ladang ranjau lain di sekitarnya. Namun sepertinya mereka tidak pergi ke arahnya. Dengan segera pria itu mencari tembakan sinyal, namun terlempar cukup jauh. Saat ini, dia merasa kakinya telah mati rasa. Kemudian dia memotong sepatunya menggunakan pisau, lalu melihat kakinya telah berubah warna, menunjukkan warna ungu kemerahan karena tidak ada darah yang mengalir. Melihat pasukan penyelamat yang hampir pergi, jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini, bahkan jika ditemukan, kaki ini
terus maju. Setelah menarik nafas panjang, tutup matamu dan melangkah maju. Tapi hasilnya, dia tidak percaya tidak terjadi apa-apa. Kaki pria itu menjadi lemah seketika. Tiba-tiba ia ketakutan hingga tersungkur ke tanah. Namun ia segera menegakkan tubuhnya. Ia ingin sekali melihat benda apa yang sebenarnya ia injak. Dengan perlahan ia mengeluarkannya dari pasir. Seketika ia terkejut, namun juga merasa sangat lega. Dan ternyata itu adalah sebuah kaleng. Dia tidak menyangka bertahan selama itu hanya untuk menginjak kaleng. Pria ini jatuh ke tanah, lalu merasa sangat bersyukur hingga menangis dan tertawa. Kemudian dia menyalakan tembakan sinyal. Walaupun banyak yang telah ia temui, seperti ladang ranjau, dia berpikir dia telah menginjak salah satunya. Dan jika dia bergerak, ranjau itu akan meledak. Kemudian pria ini takut dan berdiri diam, yang pada akhirnya menjadi kendala untuknya. Namun dia bertekad untuk berjuang sampai mati. Sama seperti dalam film, manusia harus selalu bergerak maju, sehingga dapat melihat jika beberapa kesialan yang mereka alami tidaklah buruk. Bahkan jika Anda benar-benar menghadapi keputusasaan, akan ada seberkas cahaya harapan.